Sindo Trijaya FM dan CIMB Niaga Syariah mempersembahkan berbagi dana kebajikan kepada pondok pesantren, sekolah tertinggal, dan panti asuhan. PT Bank CIMB Niaga Tbk melalui unit usahanya CIMB Niaga Syariah menyalurkan dana kebajikan yang bekerja sama dengan Radio Sindo Trijaya Networks melalui kegiatan sosial dengan memberikan perhatian kepada pondok pesantren, sekolah tertinggal, dan panti asuhan. Kegiatan ini diselenggarakan secara nasional. Selain di Kota Semarang, kegiatan CSR Bank CIMB Niaga Syariah ini juga diselenggarakan di kota-kota lain seperti Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Medan, Makassar, dan Banjarmasin. Untuk Kota Semarang, ada 3 lokasi, yaitu Madrasah Ibtidaiyah Tinjomoyo, Panti Asuhan Ar-Rodiyah yang beralamat di Jalan Kiai Muhammad Rifai Sambiroto Tembalang, dan Pondok Pesantren Al-Bisri, Jalan Sendang Gede, Banyumanik. Yang saya hormati MNCTV Group dari Bank CIMB Syariah, dari Radio Sindo Trijaya FM. Kita hanya sering dengar, baru ketemu sekarang. Alhamdulillah pagi ini dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala kami disowani, dihadiri di Panti Asuhan Ar-Rodiyah Semarang ini. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepeduliannya. Dan yang kedua, kami juga telah dipertemukan dari CIMB Syariah yang mungkin nanti akan bisa berkesinambungan. Kebetulan di samping saya Ketua Panti Asuhan Ar-Rodiyah, saya juga Ketua Forum LKSA Panti Asuhan seluruh Jawa Tengah. Dan di nasional saya sebagai ketua 1 di sana. Jadi nanti insya Allah banyak sekali yang harus kita garap berkaitan dengan panti asuhan. Dan ini adalah sebagai awal, tadi sudah disampaikan juga Pak Suhari ini. Jadi sebagai awal mungkin adik-adik jangan melihat apa sih yang diberikan oleh CIMB bersama-sama Sindo Trijaya FM. Ya, jadi jangan melihat dari itunya, tapi tujuan kami pertama adalah untuk silaturahmi. Boleh dikasih tepuk tangan dulu teman-teman. Pak Suhari ini sebagai bentuk kepedulian dari CIMB Niaga, mudah-mudahan menjadikan berkah dan manfaat tentunya untuk Panti Asuhan Al-Rodiyah. Terima kasih Bu, kami selaku mewakili anak-anak mengucapkan banyak terima kasih atas support dan bantuannya. Saya yakin ini merupakan nilai yang sangat besar, bukan jumlahnya, bukan barangnya, tapi silaturahmi akan membawa sesuatu yang besar buat hanya Ar-Rodiyah. Saya yakin karena ketemu saya akan buat lembaga yang lain di seluruh Jawa Tengah. Insyaallah. Amin. Asisten Vice President Bank CIMB Niaga Syariah Kota Semarang Endang Ujiati menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian CIMB Niaga Syariah dalam bidang sosial khususnya pendidikan. CIMB Niaga Syariah memilih skala prioritas dengan kategori sekolah tertinggal, panti asuhan, dan pondok pesantren. Kegiatan hari ini adalah salah satu rangkaian dari kegiatan CIMB Niaga Syariah berbagi, dan hari ini kita berkunjung ke salah satu panti asuhan di Panti Asuhan Al-Rodiyah, dan ini merupakan kunjungan kota ketiga ya, karena sebelumnya itu sudah dilaksanakan di Bandung dan Surabaya.
Nah, setelah dari Semarang nanti akan ada kunjungan lagi ke Jogja, Medan, dan ke Banjarmasin. Mudah-mudahan ini bukan ini baru awal ya, baru awal. Jadi ke depan mudah-mudahan ini terus berkesinambungan dan kita bisa membantu lebih banyak mereka yang memang benar-benar membutuhkan. Karena ternyata di sekitar kita itu masih banyak sekali saudara-saudara kita yang membutuhkan. Itu aja. Penyaluran dana kebajikan CIMB Niaga Syariah ini dianggap tepat sasaran. Karena sesuai dengan kebutuhan seperti dalam bentuk beasiswa, alat-alat sekolah, bahan makan pokok, alat kebersihan, hingga cat tembok. Terima kasih Mas, dan kami terima kasih atas CIMB dan Finansi Group selaku kami. Ar-Rodiyah ini salah satu panti yang membuat bagaimana anak-anak itu mandiri. Artinya mereka harus belajar untuk menciptakan diri sendiri mandiri agar nanti keluar bisa menjadi anak-anak yang tidak menjadi masalah bagi masyarakat. Jadi dipersiapkan dengan kreativitas mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Dia harus saling mengasuhi sama-sama temannya dan dia mandiri. Artinya seluruh aktivitas yang bisa dilihat ini dilaksanakan dengan secara sistem yang baik. Yang kedua, mereka juga kita bekali dengan skill-skill wirausaha. Ada beberapa keterampilan yang kita tanamkan, mulai masak dia sendiri, seluruh menjaga kebersihan sendiri, bahkan mengatur sistem di dalam asrama dia sendiri. Artinya lebih baik mereka disentuh temannya daripada mendapatkan hasil yang baik. Karena pendekatan di antara kakak-kakak senior akan menjadi lebih masuk ke hati anak mereka. Yang kedua, usaha-usaha yang dikembangkan adalah menanamkan keterampilan dan kedisiplinan. Salah satunya yang putri kita produksi aneka jus, membuat roti, dan produk lain. Yang putra menerbitkan satu buletin suara yatim yang mereka kelola sendiri, mereka rapat sendiri, dia marketing sendiri, dan dia mengelola uang sendiri. Tujuannya karena kami menanamkan kejujuran, maka dia harus mengelola uang. Kalau orang bilang memberikan pendidikan kejujuran dia tidak mengelola uang, maka itu hanya omongan. Maka mereka saya praktekkan yang mengelola uang jutaan, dia kelola dengan manajemen yang baik, dengan kejujuran, dengan melaporkan. Artinya saya memberikan bekal anak-anak itu untuk mandiri, memanage keuangan itu dengan baik. Yang ketiga, juga kita punya usaha, ada minimarket, ada distro, ada air tulang dan Thailand. Itu serta-merta untuk menopang pembiayaan panti. Kami tidak pernah membuat proposal dari rumah ke rumah mendatangkan bantuan, karena kami mengajarkan anak-anak berbuatlah dengan sebuah karya, tidak meminta, karena dengan karya itulah kamu akan dimuliakan orang. Saya sangat terima kasih sekali dan semoga CIMB Syariah ini bisa membangun jejaring kembali kepada kami dan panti asuhan khususnya, dan kami sangat terbantu dengan adanya CSR dan perubahan ini, karena yang pasti bantuan pemerintah hampir sangat kecil dari CSR dan masyarakat itulah yang sebenarnya menunjukkan bantuan. Selain memberikan bantuan berupa dana yang ditujukan untuk pendidikan anak-anak panti asuhan Ar-Rodiyah, CIMB Niaga Syariah juga memberikan beberapa alat yang bisa digunakan untuk berusaha, seperti membuat roti, agar anak-anak bisa belajar berwirausaha. Namanya siapa? Anis. Ini dikasih sama dari CIMB Niaga Syariah melalui Bu Uji, ada timbangan apa ini? Berat badan. Gandum, mixer, ya kan? Ini alat-alat ini kan buat apa ini? Nah, buat kue. Ini mau diapain nanti? Mau buat apa ini alat ini? Kalau biasanya sih buat kubami, kubaminya dijual juga ada yang pesan berapa. Oh, ada nggak di ini yang di nanti yang dicicipi sama Bu Uji nggak ada ya? Nanti dibuat satu loyang dikirim ke kantornya Bu Uji di Bandanara, tapi dijual. Nah, gitu ya kan? Nanti biar dipasari sama Bu Uji. Asik nggak? Nah, terima kasih loh sama Bu Uji. Terima kasih Bu. Semoga bermanfaat ya. Oke.
seperti yang baru. Jadi yang lama itu kan agak udah lama jadinya juga ini juga dimanfaatin buat kue lagi. Ya, biar produsen itu tambah lagi gunakan untuk yang bantu adik yang masih kekurangan, masih kurang SPP-nya atau buat beli sayuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah. Yang saya hormati Bapak Suheri, beliau pengasuh Pondok Pesantren sekaligus Panti Asuhan Ar-Rodiyah, Ibu dari Branch Manager CIMB Syariah Semarang, Bapak dan dari Sindu Trijaya. Kami terima kasih sekali panjenengan kersorawo silaturahim dengan santri di Pondok Pesantren sekaligus Panti Asuhan Ar-Rodiyah Semarang ini dalam kondisi sehat walafiat. Bapak, izinkan saya bicara sedikit. Kalau mungkin tadi Pak Suheri mengatakan bahwa kita itu mengembangkan usaha atau entrepreneur. Kalau kita lihat Pak atau Bu di media pada setiap hari Sabtu mesti pada mengiklankan apartemen, tempat belajar, mall, sekolah. Kita juga ingin mengembangkan seperti itu. Kalau semboyan mereka apartemen adalah one stop living, kalau kita adalah one stop education. Karena kita Menurut Uji, alasan memilih lembaga pendidikan dalam penyaluran dana kebajikan dikarenakan pembentukan kualitas sumber daya manusia pada periode pendidikan dasar dan menengah memiliki peran yang sangat signifikan bagi masa depan. Setelah Madrasah Ibtidaiyah Tinjomoyo yang terletak di sekitar bekas Kebun Binatang Tinjomoyo Semarang dan Panti Asuhan Ar-Rodiyah yang beralamat di Jalan Kiai Muhammad Rifai Sambiroto Semarang, giliran berikutnya adalah Pondok Pesantren Al-Bisri yang terletak di Jalan Sendang Gede, Banyumanik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur hari ini hari yang luar biasa, kita senantiasa panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya kita masih diberi kesempatan untuk bersilaturahmi, khususnya ke Pondok Pesantren Al-Bisri. Yang terhormat Bapak Muhammad Sokis, terima kasih Bapak sudah mempersilahkan untuk kami hadir. Juga yang terhormat Bapak Dendi selaku Station Manager dari Sindu Trijaya FM. Jadi acara ini terselenggara berkat kerjasama CIMB Niaga Syariah dan Radio Sindu Trijaya FM. Jadi tanpa dukungan, tanpa inisiatif dari teman-teman Sindu,
Ini juga hadir di sini dari Sindo Jakarta juga ada Mas Alfat, Mas Handi, ya. Kemudian untuk yang di Semarang, Mas Alfi juga sudah banyak membantu juga, ya. Mungkin perlu saya sampaikan juga bahwa acara ini itu sebenarnya adalah rangkaian kegiatan dari kantor pusat. Ya. Jadi CIMB Niaga Syariah berbagi dan sifatnya itu nasional. Semarang ini adalah kota yang ketiga, Bapak. Jadi kemarin kita sempat juga ke MI Tinjomoyo, ya. Terus tadi pagi alhamdulillah kita juga silaturahmi ke Panti Asuhan Al-Rodia, ya, dengan Pak Suhari. Nah, ini yang saat ini bisa sowan ke Al-Bisri, ya. Alhamdulillah dia bisa ketemu dengan adik-adik semuanya di pondok pesantren ini. Terus terang saya baru sekali ini dan baru dengar namanya, Pak. Mohon maaf, ya. Jadi mudah-mudahan nanti ini adalah sebagai awal, ya, Pak. Jadi apa yang kami berikan ini mungkin tidak bisa, maksud kami tidaklah material, tapi tujuan kami adalah satu untuk bersilaturahmi dulu. Jadi mudah-mudahan apa yang kita berikan ini bisa bermanfaat dan tentunya menjadikan barokah buat adik-adik semua di pondok ini, ya. Dan kami harapkan juga pertemuan ini bukan pertemuan yang pertama dan terakhir, tapi nantinya ke depan ini menjadikan pertemuan pertama dan selanjutnya, ya. Jadi ada kesinambungan. Kepala Pondok Pesantren Al-Bisri Semarang Muhammad Sukis menyampaikan bahwa pihaknya mengapresiasi kegiatan penyaluran dana kebajikan dari Bank CIMB Niaga Syariah. Ia berharap kegiatan tersebut bisa menjadi pembuka silaturahmi antara kedua belah pihak. Saya dari Pondok Pesantren Al-Bisri sini. Saya sekolah di Madrasah Aliyah Al-Asror Gunung Pati, kelas 11. Mbak, di sini sehari makan berapa kali, Mbak? Alhamdulillah di sini makan 3 kali sehari. Apa sih yang paling dikeluhkan? Pengen curhat apa sih yang di sini pengen dicurhatin banget? Ya mungkin ada ya, tapi kamar mandi rebutan gitu. Lepas nggak mandi-mandi. Kan ada sobatnya. Ya mungkin itu kalau mandi kan juga antri namanya orang banyak. Ya cukup terbatas. Ya kesan pada hari ini ya seru. Terima kasih sudah mau bersilaturahmi di Pondok Pesantren Al-Bisri ini. Semoga bermanfaat dan menambah semangat ke depannya untuk hidup lebih baik. Ya Bu, mau tanya caranya sukses gimana? Ya, adik-adik semuanya ya. Saya dulu juga pernah jadi adik-adik ya, tentunya ya. Adik-adik belum
jadi saya, tapi saya udah pernah jadi adik-adik. Ya. Jadi satu, kalau masih adik-adik ini satu pasti ya, selain doa ya, itu harus rajin belajar yang pasti. Rajin belajar apa enggak? Ya, rajin belajar ya. Apalagi sekarang kalau mau masuk kerja, ya rata-rata kalau yang S1 ya, kalau yang S1 itu kan IP ada minimum IP itu paling nggak tuh cari minimum IP-nya 3. Itu untuk yang teman-teman yang sudah kuliah. Ya. Kalau teman-teman yang masih selevel SMA, paling nggak nilainya juga hasil ujian SMA-nya tuh harus bagus. 8 lah paling nggak rata-ratanya. Jadi untuk mencari nilai 8 itu karena pesaingnya tuh banyak banget. Ya. Jadi kalau mau untuk yang SMA cari minimum nilainya 8. Untuk dapat 8 gimana sih caranya? Ya harus belajar gitu ya. Dan adik-adik tuh harus fokus. Kalau belajar, ada saatnya harus belajar. Kalau mainan. Kalau lagi mainan jangan belajar ya. Tapi kalau belajar jangan mainan. Itu aja mungkin yang tips biar, karena rata-rata semuanya kan masih SD, SMP, SMA. Ada yang kuliah? Ada yang kuliah. Nah, ini pesan untuk yang kuliah, karena kan persaingan sekarang kan tidaklah mudah ya. Sementara untuk tempat bekerja itu sangat terbatas, yang daftar itu ramai banget, banyak banget. Jadi rata-rata perusahaan itu kalau termasuk yang pemerintah, mungkin kalau pemerintah sekitar IP-nya itu harus 2,75. Kalau yang swasta, perusahaan-perusahaan itu minimum IPK-nya adalah 3. Jadi kalau misal di semester terakhir ternyata secara total kumulatif IPK-nya itu masih kurang dari 3, sebaiknya apa? Ambil 1 semester lagi untuk mengulang nilai-nilai yang kurang. Itu dari secara administrasi. Tapi kalau secara keterampilan, coba belajar mulai berani ya, harus berani tampil, berani bersosialisasi. Terus pengetahuan umum itu juga seringlah membaca. Membaca itu juga wawasan untuk kita biar tahu dunia luar. Ya, jadi kita jangan hanya mengetahui itu hanya yang kita pelajari aja dari sekolah misalnya, tapi kita juga harus tahu apa sih yang terjadi di luar sana. Mungkin itu dia. Ya, pokoknya 1 berdoa jangan lupa, nomor 2 belajar. Itu penting. Ya, enggak. Kita berikan tepuk tangan dulu dong. Saya atas nama mewakili dari Pondok Pesantren Al Bisri. Di dalamnya ada beberapa kegiatan, dan pada saat ini ada kegiatan bantuan penyaluran dana ke bajikan ICMB Niaga Syariah kepada kegiatan kami. Di situ pondok pesantren ada sekolahnya tertinggal, ada panti asuhan, terdiri ada anak duafa, anak broken home, anak yatim piatu, semua ada di sini. Dan untuk itu tepat sekali melangkah sekali 1 pintu, tadi di dalamnya banyak anak-anak yang perlu diperhatikan. Dan tadi sudah saya diajak meninjau langsung kegiatan anak-anak dan tempat kegiatan anak-anak, dan bukti fasilitas yang sangat-sangat masih banyak yang berkurang, masih banyak diperhatikan, sehingga tepat sekali untuk kedatangan untuk penyaluran dana kebajikan ini. Mudah-mudahan semuanya hanya Allah yang telah melihat, mengetahui dan membalas, sehingga dibalas yang lebih baik dan lebih segalanya, sehingga menjadikan dari penyaluran ini, dari keluarga besar ICMB Niaga ini dan dari Sindu Trijaya ini mendapatkan kejayaan, mendapatkan kesuksesan, mendapatkan kelancaran, dijauhkan dari musibah, dan jaya semakin jaya, dan seterusnya. Kami mudah-mudahan juga lebih bermanfaat, lebih berguna, dan lebih segalanya anak-anak bisa terangkat, anak-anak bisa ikut terangkat dari masyarakat yang mendapatkan kejayaan, mendapatkan kelayakan dari kehidupan bermasyarakat. Saya kira terima kasih semuanya, mudah-mudahan menjadi sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian wawancara kami dengan pimpinan dari Pondok Pesantren Al Bisri Semarang, Bapak Muhammad Solis.
beberapa fasilitas seperti kamar mandi mengalami kerusakan akibat longsor saat hujan deras belum lama ini. Semoga ke depan ada perhatian juga dari donatur, termasuk Bank CIMB Niaga Syariah. Kan membahayakan itu hanya untuk TK, untuk asal kegiatan anak-anak. Itu sudah ada tangganya ke sana. Terus sampai sini itu lebih ambisnya. Cuman apa ya, tapi ngitung sesuatu yang kurang terus, nggak pernah ngitung laba. Nanti insya Allah nanti minggu depan nanti kita telepon ya. Mudah-mudahan dilonggarkan, dimudahkan, diberi berkah. Itu terima kasih. Bagi CIMB Niaga Syariah, ini adalah awal. Sindo Trijaya FM dan CIMB Niaga Syariah berbagi dana kebajikan kepada pondok pesantren, sekolah tertinggal, dan panti asuhan. Sampai ketemu di program CSR berikutnya.